Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan edukasi. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama dengan Ibu Fitriani. Ibu akan menyampaikan kutipan hari ini, yaitu manfaatkanlah waktu dengan versi terbaikmu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks puisi, yakni pengertian, unsur-unsur, dan menulis puisi. Pertanyaan dasar, apakah Ananda pernah membaca atau menulis puisi? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan puisi? Silakan jawab di kolom komentar ya. Baik, KD kita hari ini adalah KD 4.8. Menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Pengertian puisi. Teks puisi adalah suatu bentuk karangan sastra berupa kata-kata indah yang bersifat imajinatif sebagai bentuk pengekspresian pikiran dan perasaan penyair atau penulis dengan penuh makna. Unsur-unsur teks puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yakni diksi, kata konkret, citraan, majas, rima, dan tipografi. Sedangkan unsur batin yakni tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Unsur fisik diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk digunakan dalam puisi. Contohnya, hari telah malam. Akan lebih indah jika penyair atau penulis menggunakan kata-kata matahari telah kembali kepada peraduannya. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap oleh indera yang memungkinkan munculnya imaji atau citraan yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya, salju, es, melambangkan makna kebekuan, dingin, kaku, keras, dan lainnya. Citraan. Citraan atau imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi yang dapat membuat pendengar atau pembaca seolah-olah dapat mengindra. Contohnya, trompet melengking-melengking, termasuk indera pendengaran. Lalu, menghembus lemah, termasuk indera penciuman. Unsur fisik majas. Majas disebut juga gaya bahasa, terbagi menjadi 4, yaitu majas pertentangan, perbandingan, perulangan, dan pertautan. Salah satu majas pertentangan yaitu hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan atau membesar-besarkan. Contohnya, teriakannya membelah angkasa. Salah satu majas perbandingan yaitu perumpamaan. Perumpamaan adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan tetapi sengaja dianggap sama. Contohnya, ibarat minyak dan air yang tak pernah rukun. Salah satu majas perulangan yaitu asonansi. Asonansi adalah gaya bahasa repetisi yang terdapat pengulangan vokal yang sama. Contohnya, tiada siaga, tiada biasa. Salah satu majas pertautan yaitu eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang berupa ungkapan-ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan yang dirasa kasar, kurang sopan, atau kurang menyenangkan. Contohnya, sayang, anak setampan itu hilang akal. Unsur fisik selanjutnya adalah rima dan tipografi. Rima adalah permainan bunyi pada awal, tengah, atau akhir lirik puisi. Contohnya, meradang, menerjang. Terdapat permainan bunyi ang. Unsur fisik tipografi adalah bentuk fisik puisi berupa susunan baris yang khas. Contohnya kutipan ini. Tuhan memesona, bersyukur alam Indonesia. Nah, sekarang unsur batin. Unsur batin terbagi menjadi 4, yaitu tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat. Tema merupakan pokok persoalan
yang ingin diungkapkan oleh penyair atau penulis. Contoh tema itu seperti ketuhanan, perjuangan, pendidikan, dan sebagainya. Karena puisi ini merupakan karya yang mewakili perasaan penyairnya, contoh perasaan itu ada kerinduan, kegelisahan, kesedihan, dan sebagainya. Nada dan suasana. Nada merupakan sikap atau ungkapan keadaan jiwa pembaca puisi. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Contohnya, menyindir. Suasananya berarti marah atau kecewa. Amanat. Amanat merupakan pesan atau nilai didik yang disampaikan penyair melalui teks puisi yang ditulisnya. Contohnya, ini contoh amanat ya. Sayangilah orang tua dan sebagainya. Tergantung dari puisi tersebut. Kita masuk sesi terakhir. Yuk, mari kita menulis puisi. Sebelum itu, mari perhatikan gambar ini. Apa yang dapat Anda lihat? Ya, ada dua sisi rumput yang berbeda, kering atau tandus dan subur. Apalagi? Pohon. Ya, pohon yang setengahnya mati, setengahnya hidup. Ada lagi? Hujan. Di sini hujan hanya ada di sisi subur atau hidupnya saja. Nah, dari apa yang telah kita lihat gambar ini, ternyata bisa kita jadikan teks puisi loh. Ibu sudah buat teks puisi berdasarkan gambar ini dengan judul Ketidakseimbangan. Lihatlah sisi yang berbeda ini. Rumput tandus yang menyendiri padahal tak sendiri. Rumput subur di atas tanah makmur seakan miliknya sendiri. Kau katakan tak seimbang, padahal kau dalam bimbang. Kau melihat itu tak sebanding ketika hujan sudah berpaling. Kau dengarkan suara pohon yang nyaring bertaring, padahal tak bergeming. Terima kasih, itu visinya. Latihan. Lihatlah sekeliling Ananda. Temukan ide dari apa yang telah Ananda lihat. Lalu kembangkanlah menjadi puisi. Minimal 1 baris. Tulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba. Selamat, Ananda berhasil. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.